Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Qintian yang sedang terlelap dalam mimpinya. Tapi sepertinya dia bermimpi buruk, diakibatkan trauma yang ia rasakan karena baru kali ini dia membunuh manusia. Dan dengan keringat yang bercucuran dari wajahnya, tiba-tiba Qintian berteriak, "Tidak, bukan. Kau menembakku sampai mati. Jika aku tak membunuhmu, kaulah yang membunuhku." Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah sesosok monster yang muncul di hadapan Qintian yang berkata, "Ikutlah bersamaku ke neraka." Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Qintian terbangun dan nampaknya dia tidak sadar menampar wajah dari Aruba yang mencoba membangunkannya. Melihat hal itu, Bojes pun berkata, "Kan sudah kubilang untuk tidak mengganggunya." Namun di sini Aruba beralasan, dan dia berkata bahwa dia tak tega melihat tuan penyihir bergumam sendirian seperti itu. Dan nampaknya Pohama juga melihat semua kejadian itu, dan dia berkata, mungkin itu cara para dewa berkomunikasi dengan utusannya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Qintian bersama para bawahannya sudah berada di luar dari camp mereka. Dan di sini Qintian pun memerintahkan semuanya untuk segera mengikutinya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah mereka yang baru saja menemukan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pasukan Viking. Melihat hal itu, Bojes pun berkata, dilihat dari jejaknya mereka baru saja berangkat. Nick yang berada tidak jauh dari tempatnya, dia pun menyapa. Sepertinya mereka menuju ke arah dataran. Mendengarkan hal itu, si kepala suku pun berkata kepada Qintian, "Apa yang akan kita lakukan? Kita tidak memiliki perangkap di dataran. Jika mereka benar-benar meninggalkan hutan, kita tidak bisa berbuat apa-apa." Mendengarkan semua hal itu, Qintian pun bergumam sejenak. Jejak kakinya rapi dan teratur, seperti sengaja ditinggalkan. Karena jika kamu melarikan diri, pastinya harus meluangkan waktu untuk membersihkan jejaknya. Dan setelah memikirkan hal itu, Qintian pun berkata, "Pokuma, Pohama, kalian berdua akan pergi denganku, yang lain berjagalah." Dan nampaknya Qintian bergerak secara diam-diam bersama dengan kedua orang itu. Dan dia didampingi oleh Shadow yang terbang di atas udara. Dan sembari memantau keadaan menggunakan teleskop, Qintian pun berkata kepada si kembar, "Kalian berdua harus mengujinya untuk melihat bagaimana reaksi mereka. Tak peduli apakah umpannya berhasil atau tidak, kalian harus segera mundur ke jebakan terdekat, di mana aku akan menjemput kalian." Dan setelah mendengarkan perintah itu, diperlihatkanlah saudara kembar itu yang kini mulai bergerak. Namun sepertinya Qintian terus memantau keadaan dari atas pohon. Sembari itu dia pun bergumam, "Pokuma dan Pohama bertubuh fleksibel, dan keduanya pemanah. Mereka mampu membunuh orang dari jarak 100 meter. Jadi meski ketahuan, kami tidak perlu khawatir." Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Qintian yang melihat sang kapten yang terduduk di singgasananya. Sembari itu diperlihatkanlah si kapten yang nampak merasakan bahwa ada mata yang sedang memandanginya. Menyadari semua hal itu, Somoson pun berkata kepada Grim alias si wakil kapten, "Seekor tikus mengikuti kita." Mendengarkan hal itu, Grim pun bertanya di mana, dan lanjutlah sang kapten mengatakan, "Entahlah, tapi aku merasakan garis pandang yang kuat. Kupikir mereka akan segera muncul." Namun tiba-tiba saja pasukan dari sang kapten mulai gusar dan berkata, "Wah, itu orang-orang aborigin sialan." Melihat hal itu, di sini sang kapten pun berkata, "Lihat kan, sesuai dugaanku." Dan ternyata yang muncul di hadapan mereka adalah Pokuma dan Pohama yang tanpa segan-segan melayangkan beberapa anak panah tepat menuju ke arah pasukan Viking. Tapi untungnya di sini pasukan Viking yang berada di barisan depan mampu menahan serangan itu menggunakan perisai kayu. Melihat musuhnya hanya ada 2 orang, diperlihatkanlah para pasukan Viking mencoba menghajar mereka secara bersama-sama. Tetapi di saat mereka akan mulai bergerak, tiba-tiba terdengar suara, "Berhenti, semuanya kembali." Dan di saat mereka berbalik, ternyata yang berbicara itu adalah Somoson. Dan lanjut Somoson berkata, "Semuanya bertahan, pertahankan formasi dan teruslah berjalan." Mendengarkan perintah itu sontak membuat pasukannya menjadi keheranan. "Loh kok?" Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, lanjutlah Somoson mengatakan, "Ini perintah, tak peduli apapun yang terjadi, kalian tidak boleh meninggalkan tim tanpa perintahku." Dan lanjutlah diperlihatkan mereka semua yang bergerak secara perlahan dan membentuk formasi.
di mana di bagian luar orang-orang yang menggunakan perisai bersiap untuk menahan serangan. Melihat semua hal itu, Qin Tian pun berkata, "Tampaknya mereka sudah menyadari strategi kami. Aku harus segera kembali dan membuat rencana baru." Dan sembari itu diperlihatkanlah Grim yang berkata kepada Somoson, "Tak kusangka ada dataran seluas ini di sini." Dan di sini Somoson pun berkata, "Sangat cocok untuk berburu ya." Dan dari kejauhan diperlihatkanlah Pokuma yang memantau mereka. Sembari itu berkata, "Mereka memang bergerak tapi jauh lebih lambat daripada perkiraan kita." Mendengarkan hal itu, Qin Tian pun berkata, "Mereka seharusnya bisa lebih cepat karena memiliki banyak persediaan." Namun di sini Wei Ru pun berkata, "Tuan, apa tidak apa-apa kita memasak secara mencolok seperti ini?" Namun di sini Qin Tian berkata kepadanya, "Jangan khawatir, mereka ini sedang ketakutan. Bahkan jika kita ketahuan, mereka tak akan berani bertindak gegabah. Di mata mereka, hutan di sekitar sini adalah jebakan. Dan kita sedang mencoba memancing mereka untuk datang kepada kita." Dan sembari itu diperlihatkanlah kepala suku yang mendekat ke arah Qin Tian. "Tapi kan tidak ada tempat bersembunyi di dataran seluas itu. Jika mereka terus berkerumun di tengah, bukankah kita tidak bisa apa-apa?" Mendengarkan semua hal itu, Qin Tian pun berkata, "Hahaha, itu mungkin jika persediaan mereka tidak terbatas." Dan sembari menggambar sesuatu di atas tanah, lanjutlah Qin Tian berkata, "Mereka berencana tinggal di tengah dataran. Mungkin terlihat sangat aman, tapi sebenarnya tidak. Karena ketika makanan habis, mau tidak mau mereka harus pergi berburu ke pegunungan. Sedangkan kita hanya perlu tinggal di hutan sekitarnya dan bersembunyi dan lihat apa yang akan terjadi setelahnya." Dan lalu kini Sin pun beralih ke malam harinya. Diperlihatkanlah para pasukan Viking itu mendirikan sebuah perkemahan di tengah-tengah dataran yang luas. Dan di dalam sebuah tenda diperlihatkanlah Grim yang menghadap kepada Somoson sembari berkata, "Setelah dihitung, cadangan makanan kita saat ini hanya bisa bertahan selama 1 bulan. Mendengarkan hal itu, Somoson pun berkata, "Itu cukup. Biarkan para kru beristirahat sejenak." Mendapatkan semua perintah itu, Grim pun berkata, "Kau yakin? Apa kita tidak harus bertindak dan berbuat sesuatu?" Mendengarkan hal itu dengan tatapan yang gelap, Somoson pun kembali menjawab, "Apalagi yang bisa kita lakukan? Mereka sudah lama menduga bahwa kita akan datang melalui hutan dan sudah mempersiapkan banyak jebakan di sana. Jika memaksa masuk, yang ada kita hanya akan musnah. Dan saat ini kabut kematian di rawa juga kemungkinan sudah kembali. Mustahil untuk kembali ke perkemahan. Dengan kata lain, satu-satunya jalan keluar kita adalah membunuh mereka semua." Mendengarkan semua hal itu, ekspresi yang dipancarkan dari wajah Grim nampak cukup khawatir. Dan sembari itu diperlihatkanlah Somoson yang melanjutkan, "Para aborigin sangatlah licik. Mereka pasti sudah menebak nasib kita. Jadi mereka tak akan bertindak gegabah, memilih bertahan di hutan dan siap memakan kita hidup-hidup. Namun ikan tidak mengambil umpan karena umpannya tidak cukup besar. Selama kau memiliki cukup umpan, tidak akan ada ikan yang tidak bisa kau tangkap." Dan lalu kini Sin pun beralih ke markas Qin Tian. Diperlihatkanlah Yelin dan juga Jessica yang menatap indahnya pagi itu dan berkata, "Hari ini cuacanya sangat bagus." Dan sembari memandangi langit, lanjutlah Yelin bergumam, "Qin Tian dan yang lainnya telah pergi selama lebih dari setengah bulan. Aku tak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang." Namun di saat Yelin sedang menghayalkan hal itu, tiba-tiba saja sebuah bola salju menghantam kepalanya. Dan ternyata hal itu dilakukan oleh Elo dan juga Jessica yang nampak sedang bermain dengan menggunakan bola-bola salju. Dan sepertinya di sini Jessica mengajak Yelin untuk ikut bermain bersama mereka. Namun sepertinya Yelin malu-malu untuk ikut bermain, jadi dia menolak dengan halus. Tetapi Jessica berkata kepadanya, "Sudah, tidak perlu banyak berpikir, ayo kita bermain." Mendengarkan hal itu, Yelin pun berkata, "Kak Jessica, apa kamu tidak khawatir soal Qin Tian?" Namun di sini Jessica mengatakan, "Untuk apa mengkhawatirkannya? Tidakkah kau percaya kepada kemampuannya?" Dan dengan wajah yang penuh percaya diri, lanjutlah Yelin berkata, "Tidak, aku sangat mempercayainya." Dan di sisi lain diperlihatkanlah Aruba yang nampak bermain-main juga dengan beberapa salju. Dan sepertinya dia membuat sebuah boneka salju sembari berkata kepada temannya, "Ragnar, lihat apa manusia salju ini mirip denganku." Mendengarkan hal itu hanya membuat Bojes dan juga Ragnar menjadi sedikit kesal. Dan tanpa ragu-ragu dalam sekali kibasan tombak, hancurlah boneka salju yang dimiliki oleh Aruba.
yang sontak kali itu pun membuatnya menjadi sangat terkejut. Dan lanjut Bojes berkata, "Aruba, kau terlalu santai. Sebagai seorang pejuang kau harus selalu waspada." Namun di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Aruba yang menunjuk ke arah kepala suku dan berkata, "Tapi kepala suku juga sedang bermain-main di sana." Melihat hal itu, nampaknya si kepala suku menjadi gugup dan berkata, "Apa kalian ingin main bersama aku?" Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Nick dan juga Bojes menyeret tubuh dari si kepala suku yang sedari tadi bermain dengan salju. Melihat hal itu, Ragnar pun berkata kepada Kintian, "Kenapa malah pada santai sih?" Namun di sini Kintian berkata, "Sudah seminggu dan para bajak laut sudah semakin tenang. Wajar jika semua orang melonggarkan kewaspadaan mereka." Dan beralih ke sisi Pokuma yang nampak sedang mengawasi sedari tadi dan berkata, "Tuan, mereka telah bergerak." Mendengarkan hal itu sontak membuat Kintian menjadi mengambil tindakan. Dan beralih ke sisi bangsa Viking diperlihatkanlah mereka nampak sedang melakukan sesuatu. Sembari itu salah seorang di sana berkata, "Anggota tim pemburu entah membawa kembali hasil buruan atau tidak akan diberi hadiah 20 koin emas. Siapa yang mau ikut?" Mendengarkan tawaran yang sangat menarik itu diperlihatkanlah para pasukan Viking yang berbondong-bondong dan berlomba untuk mencari buruan terdekat yang ada di sekitar camp mereka. Melihat hal itu, Larov pun nampak tersenyum dan berkata, "Hehehe, menarik. Beberapa orang berpikir bahwa hidup mereka terlalu panjang hingga harus bergegas mati." Namun Sigurd yang tepat berada di sampingnya berkata, "Bersyukurlah jika bukan karena pemula-pemula ini, tugas ini akan jatuh kepada kita." Dan beralih ke sisi Grim, dia nampaknya sedang berbicara dengan sang kapten yang sedang bersantai. Sembari itu Grim pun melanjutkan berkata, "Kapten, 4 tim pemburu telah bersiap. Tapi apa kau yakin para aborigin akan bertindak?" Mendengarkan hal itu sang kapten pun mengatakan, "Jika mereka tidak bergerak, kita bisa mengisi suplai makanan. Tidak ada ruginya, bukan?" Dan dari kejauhan diperlihatkanlah Kintian yang sedang memantau semua situasi dan pergerakan yang dilakukan oleh pasukan Viking menggunakan teleskopnya. Dan sembari itu lanjutlah Kintian berkata, "Bagus, tim kecil mereka terdiri dari 15 orang. Kita bisa mengalahkannya secara diam-diam. Beritahu semuanya untuk segera bersiap." Dan setelah para pasukan dari tim Viking itu masuk ke dalam hutan, diperlihatkanlah salah seorang di sana berkata, "Di hutan ini kita bahkan tidak mendengar suara burung. Apa kau yakin ada mangsa di sini?" Namun temannya menimpali, "Jangan banyak bicara, buka matamu lebar-lebar dan pastikan kau menemukan beberapa kelinci salju." Dan sembari itu diperlihatkanlah Kintian yang nampak sedang mengawasi pergerakan mereka dari balik semak-semak. Namun sepertinya di sini orang-orang Viking itu belum menyadarinya dan mereka sangat santai menggombrol sembari berkata, "Lagi pula selama kita membawa hasil buruan, entah itu besar atau kecil, kita akan mendapatkan 20 koin emas. Kapten Somoson benar-benar murah hati. Sekelompok rubah tua itu telah berada di kapal sejak lama. Aku sendiri tidak tahu berapa banyak harta yang telah mereka peroleh. Jadi kalau cuma recehan begini sih." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja sebuah anak panah tepat menancap di leher orang yang berbicara tadi. Melihat hal itu sontak membuat pasukan lainnya menjadi cukup waspada. Tetapi di saat mereka menyadari, ternyata mereka sudah dikepung oleh Kintian bersama para pasukannya. Melihat kehadiran Kintian dan kawan-kawan, bangsa Viking pun berkata, "Itu para aborigin, lihat jumlah mereka banyak sekali." Melihat hal itu, salah seorang pasukan Viking di sana berniat untuk meniup trompet dan berkata, "Kita harus segera memberitahu Kapten Somo." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja diperlihatkan Nick sudah berhasil menebas leher dari orang yang akan meniup trompet sebelumnya. Dan beralih ke sisi Kintian yang memerintahkan, "Cepat, jangan biarkan mereka membunyikan trompet." Dan kini diperlihatkan saatnya si Bojes untuk beraksi. Dalam sekali gerakan dia mampu menebas 2 pasukan Viking yang ada di hadapannya. Dan seakan tidak ingin kalah, para pria tua di suku Lada pun juga ikut bergerak. Dan diperlihatkan kepala suku yang menghabisi salah seorang prajurit Viking di sana bersama dengan Weiru yang menghajar juga salah satu pasukan Viking. Dan dari kejauhan diperlihatkanlah Pokuma dan Pohama yang terus melancarkan tembakan anak panahnya. Dan nampaknya semua serangan itu tepat mengenai sasaran yang ada di hadapan mereka. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah mereka semua sudah berhasil membantai pasukan Viking. Dan mereka berniat untuk menguburkan mayat-mayat mereka
Dan sembari itu Aruba pun berkata, "Ya, sayang sekali mereka cuma sedikit ya." Mendengarkan hal itu, Bojes pun mengatakan kepadanya, "Jika ada banyak, kita tak akan bisa membunuh mereka sekaligus. Selama tak seorang pun dari mereka bisa kembali, maka posisi kita tidak akan terungkap." Dan beralih ke sisi Ragnar yang datang menghampiri mereka berdua. Tapi jika tim pemburunya tidak kembali dalam waktu yang lama, para bajak laut juga pasti akan menyadarinya. Mendengarkan semua perbincangan itu, Kintian pun angkat bicara. "Bahkan jika mereka mengawasi kita, itu tidak masalah. Mereka sudah bertahan sejak lama. Selain itu, cadangan makanan mereka juga menipis. Dan para tim pemburu inilah buktinya. Mereka tidak punya pilihan lain sekarang. Pertama, karena jalan hutan dan gunung tidak bisa diakses, mereka hanya bisa melakukan pertarungan putus asa atau membuat terobosan besar. Terlepas apapun pilihan yang mereka buat, kita akan terus bergerilya, mengandalkan jebakan dan terus-menerus mengurangi jumlah mereka. Tentu saja jika kita berhasil memusnahkan 3 tim lainnya, jumlah para bajak laut itu akan berkurang drastis. Dan bila saat itu tiba, bahkan jika harus bertarung secara langsung, kita tidak perlu takut lagi." Namun di saat Kintian baru saja menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja terdengarlah suara dengungan yang begitu keras. Mendengarkan hal itu sontak membuat pasukan dari Kintian menjadi bertanya-tanya, "Bunyi trompet lain, apa kita sudah ketahuan? Aku tak melihat musuh di sini." Tidak, suara ini datang dari kejauhan. Kintian yang mendengarkan hal itu di sini dia pun bergumam, "Mungkinkah Shadow pergi dan selidiki posisi mereka sekarang?" Dan setelah memerintahkan Shadow, lanjutlah Kintian bergumam, "Gawat, jadi tim-tim ini adalah umpan untuk menentukan posisi kita ya." Dan beralih ke sisi Somoson, diperlihatkanlah dia yang berkata kepada para pasukannya, "Dari 4 tim tersisa 3 tim yang mengirim umpan balik. Sepertinya ikan sudah menggigit umpannya. Grim, mari lanjutkan pestanya." Dan diperlihatkanlah Grim yang langsung memerintahkan beberapa orang untuk meniup terompet yang sangat besar yang mereka bawa sedari tadi. Dan dalam satu tarikan nafas yang panjang, diperlihatkanlah mereka semua bersamaan membunyikan terompet besar itu. Dan beralih ke sisi Kintian, diperlihatkanlah dia yang memerintahkan semua anggotanya untuk segera pergi dari sini. "Posisi kita mungkin sudah..." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja suara dengungan yang sangat keras yang berasal dari terompet besar sebelumnya kini sudah terdengar sampai di tempat mereka. Dan saking kuatnya dengungan itu, diperlihatkanlah mereka semua nampak merasa kesakitan di bagian telinga. Melihat hal itu, di sini Kintian pun bergumam, "Sial, gema terompet ini sangat besar, tidak ada gunanya menutup telinga." Namun di saat yang bersamaan, Kintian melihat sebuah salju yang terjatuh dari atas pohon diakibatkan dengungan suara yang begitu keras itu. Melihat hal itu, Kintian pun menyadari dan berkata, "Ini semuanya cepat pergi dari sini." Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah salju yang longsor kini sudah datang menghampiri mereka dan tepat berada di hadapan mereka semua. Melihat hal itu, para pasukan dari suku Lada mencoba menyelamatkan diri dan berkata, "Saljunya longsor, cepat lindungi Tuan Penyihir." Melihat hal itu, Kintian pun berkata, kecepatan awal longsoran salju adalah 20-30 meter per detik. Dan saat salju terus turun, kecepatannya akan meningkat pesat mencapai 97 meter per detik. Yang lebih mengerikan, mereka lebih cepat daripada topan kategori 17. Bahkan dengan mengaktifkan shift cita, aku sendiri tak akan mampu melarikan diri. Apalagi orang lain, aku tak bisa lari, aku harus memikirkan cara untuk menyelamatkan kami semua. Dan setelah memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Kintian tersadar akan sesuatu. Dia langsung memerintahkan Aruba dan juga Bojes untuk segera mengikutinya. Dan tanpa segan-segan diperlihatkanlah Kintian yang mulai menebang pohon yang ada di hadapannya. Dan sembari itu diperlihatkanlah para pasukan dari suku Lada membantu Kintian untuk menebang pohon itu. Dan dengan sangat cepat, mereka nampaknya berhasil menebang pohon itu sebelum longsoran salju menyapu mereka semua. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah longsoran salju itu menyapu bersih hutan yang ada di hadapan mereka semua. Tapi nampaknya di sini Kintian bersama teman-teman yang lainnya berada dan berpegangan kuat di atas sebatang pohon yang dia coba tebang sebelumnya.
Dan sembari berpegang erat, diperlihatkanlah longsoran yang datang kembali menghantam batang kayu itu, sehingga membuat kayu itu pun kini telah tumbang dan terseret oleh arus longsoran salju. Tapi sepertinya mereka semua berpegangan erat di atas batang pohon itu agar tidak tersapu longsoran. Melihat hal itu, Qin Tian pun bergumam, berhasil seperti yang diharapkan. Batang pohon yang runtuh ke arah celah di bawah dampak salju dan berhasil mendarat di permukaan longsoran salju. Namun di saat Qin Tian sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Nick berkata kepadanya, "Tuan, di belakangmu." Dan di saat Qin Tian melihat hal itu, dia pun menyadari bahwa mereka sebentar lagi akan menabrak. Jadi di sini Qin Tian pun berkata, "Ini terlalu cepat, ini akan sangat bergelombang, semuanya bertahanlah. Lindungi kepala kalian." Dan lalu kini Sin pun beralih ke sisi Semoson, diperlihatkan dia yang sedang memegang janggutnya. Sembari tersenyum, dia pun berkata, "Hoho, ya, pemandangan ini sangat indah. Tidak peduli berapa kali aku melihatnya, aku benar-benar mengagumi kekuatan alam." Dan sembari itu diperlihatkanlah salah seorang prajurit berkata, "Kakak Kapten, kami kembali." Dan sembari memberikan sekantong emas, lanjutlah sang kapten berkata, "Kerja bagus, ini adalah hadiah kalian. Dan selanjutnya saatnya mengumpulkan bahan makanan untuk pesta malam ini." Dan lalu di sisi lain diperlihatkanlah Qin Tian yang nampak masih selamat dari longsoran salju sebelumnya. Dan sepertinya bukan hanya Qin Tian saja yang selamat, tapi beberapa anggotanya juga terlihat baik-baik saja. Dan sembari mendekat, Aruba pun berkata, "Tuan, apa Anda baik-baik saja?" Mendengarkan hal itu, Qin Tian pun langsung berkata kepadanya, "Aruba, awas!" Namun peringatan itu nampaknya sudah terlambat disampaikan oleh Qin Tian, karena kini diperlihatkan Aruba yang sudah terperosok ke dalam sebuah lubang salju yang tidak ia sadari sebelumnya. Tetapi untungnya di sini Bojes mampu mengangkat tubuh Aruba keluar dari dalam tumpukan salju. Dan tidak jauh dari tempat itu, Qin Tian pun berkata, "Salju di tengah longsoran sangat lembut dan tidak stabil, berhati-hatilah saat berjalan. Semuanya cepat periksa diri kalian dan teman kalian untuk melihat apa ada yang terluka. Sebelah sini aman, Tuan, dan di sini juga aman. Namun seseorang di sisiku terluka dan juga ada yang pingsan." Mendengarkan semua laporan itu, Qin Tian pun berpikir, mustahil kami baik-baik saja saat tertimpa longsoran sebesar itu. Namun situasinya jauh lebih baik karena tidak ada yang terbunuh, dan ini lebih baik daripada yang kubayangkan. Dan lanjut diperlihatkanlah Pokuma yang berkata kepada Qin Tian, "Tuan, Weiru menghilang." Mendengarkan hal itu sontak membuat Qin Tian menjadi terkejut dan berkata, "Apa?" Dan lanjutlah dia bergumam, "Mungkinkah terperangkap longsoran salju? Aku harus menemukannya dengan cepat." Namun di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Pohama yang melaporkan kepada Qin Tian, "Gawat Tuan, para bajak laut sedang menuju ke sini." Mendengarkan hal itu, Qin Tian kembali berpikir, terlalu cepat. Sepertinya mereka sudah merencanakan untuk memanfaatkan longsoran salju sejak awal. Dan setelah memikirkan hal itu, Qin Tian pun berkata kepada semuanya, "Pak Kepala Suku, bawa semua orang pergi menggunakan snowboard. Bojes, Nick, dan aku akan tetap di sini untuk mencari Weiru." Dan setelah mengatakan hal itu, Qin Tian pun lanjut bergumam, "Longsoran ini setidaknya setinggi 2 meter. Beruntung kami membawa snowboard sebelumnya. Tapi aku juga tidak menyangka bahwa mereka bisa berseluncur. Ya, meski seharusnya tidak mengherankan mengingat Viking berasal dari Eropa Utara yang bersahabat dengan salju dan juga es. Kami harus menemukan Weiru secepat mungkin." Namun di saat-saat genting itu, tiba-tiba saja Nick mengatakan kepada Qin Tian, "Tuan, awas!" Dan nampaknya masalah lain kini muncul di hadapan mereka, karena gerombolan serigala yang mereka tolong sebelumnya kini tengah muncul di hadapan mereka, yang sontak kali itu pun membuat Qin Tian menjadi sangat terkejut dan berkata, "Para serigala?" Melihat hal itu, Qin Tian pun memerintahkan kepada semuanya agar bersiap melakukan pertarungan. Tetapi setelah dilihat secara seksama, Qin Tian pun mulai berpikir, apa itu serigala hitam sebelumnya? Sial, kenapa harus sekarang sih? Namun tidak lama setelahnya diperlihatkanlah salah seekor kawanan serigala itu membawa tubuh Weiru ke hadapan mereka semua. Melihat hal itu, di sini Nick pun berkata, "Mungkinkah itu Weiru? Bojes, ayo kita hajar mereka." Namun di saat mereka akan bergerak, tiba-tiba saja Qin Tian mengatakan, "Tunggu." Melihat hal itu, Nick pun bertanya-tanya, "Tuan penyihir?" Namun nampaknya di sini Qin Tian tidak mempunyai waktu untuk menjelaskan semuanya kepada mereka.
Dan lanjut diperlihatkan Qin-Tian yang saling bertatap-tatapan satu dengan yang lain dengan sosok pemimpin dari para kawanan serigala itu, yaitu serigala berbulu hitam. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah pasukan Viking yang sudah mencapai titik longsoran, dan nampaknya mereka semua mencari-cari korban dari longsoran itu sembari mereka menusuk-nusukkan tombak kayu ke bawah tanah. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah salah satu pasukan Viking yang datang melapor dan berkata, hei, sepertinya ada noda darah di sana. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah mereka sudah melaporkan hal itu kepada sang kapten. Sang kapten yang begitu murah hati langsung memberikan beberapa koin emas kepada si pembawa berita. Dan lanjutlah sang kapten Somoson melihat jejak darah itu dan berkata, jejak kaki ini sepertinya milik serigala. Mendengarkan hal itu di sini, Grim pun berkata kepada sang kapten, mungkinkah para serigala menemukan mayat mereka terlebih dahulu? Dan dengan tatapan yang gelap, lanjutlah Somoson berkata, kejar mereka. Dan di sisi yang lain diperlihatkanlah Qin-Tian yang nampak sedang mengendarai sebuah kereta salju dengan menggunakan serigala sebagai penariknya. Dan sembari itu Bojes berkata, apakah Tuan Weru baik-baik saja? Dan di sini Qin-Tian menjawab, ya, meski ia mendapatkan banyak luka, tapi itu semua cuma luka gores dan tidak membahayakan nyawanya. Aku yakin ia akan membaik setelah istirahat sejenak. Mendengarkan hal itu, sang kepala suku pun berkata, syukurlah. Dan lanjut diperlihatkan Nick yang mengatakan, memanggil kawanan serigala di saat genting, Anda benar-benar seorang penyihir agung. Dan nampaknya di sini Qin-Tian bersahabat baik dengan para serigala yang mereka tolong sebelumnya. Dan sembari itu lanjutlah Qin-Tian berkata, aku tak melakukan apapun, merekalah yang memberi kita hadiah. Berkat mereka kita semua bisa selamat dari kepungan para bajak laut itu. Dan beralih ke sisi Ragnar yang berkata, ini juga berkat kebaikan Anda sebelumnya, bukan? Ya, jika bukan karena Anda yang menyelamatkan bayi serigala mereka sebelumnya, mungkin kita tidak akan selamat kali ini. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah mereka sudah sampai di tempat persembunyian mereka. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah semua orang yang terluka dibaringkan di dalam camp itu. Dan sembari itu diperlihatkanlah si kepala suku yang berkata, selain Veru ada 5 anggota lain yang tidak bisa bertarung. Itu artinya tersisa 27 orang saat ini. Dan beralih ke sisi Bojes yang berkata, aku sama sekali tak menyangka akan terjadi longsoran salju. Kita benar-benar tidak beruntung. Namun di sini Qin-Tian mengatakan, ini bukan masalah keberuntungan. Longsoran itu sengaja dibuat oleh bangsa Viking. Mendengarkan hal itu sontak membuat Bojes menjadi cukup terkejut dan berkata, apa mereka memanfaatkan kekuatan roh bumi? Namun di sini Qin-Tian mengatakan, tidak juga, itu semua karena suara keras dari terompet-terompet mereka sebelumnya mengguncang salju di puncak gunung, yang menyebabkan reaksi berantai, menyebabkan salju runtuh, dan akhirnya membentuk longsoran salju. Setelah mendengarkan semua penjelasan itu, Aruba pun angkat bicara. Tapi dengan begitu banyak area di gunung, bagaimana cara mereka bisa tahu lokasi kita bersembunyi? Dan kembali Qin-Tian menjelaskan, entah kalian ingat atau tidak, tapi ada 3 bunyi terompet sebelum terjadi longsoran salju. Mendengarkan hal itu, Ragnar pun nampak mengerti dan berkata, jadi begitu ya. Keempat tim pemburu itu sebenarnya adalah umpan untuk memastikan lokasi kita. Sepertinya keempat regu itu memiliki misi, yaitu membunyikan terompet sesekali. Jika salah satu tim tidak membunyikan terompet dalam waktu yang ditentukan, disitulah lokasi kita. Mendengarkan hal itu, Pohama pun berkata, tak heran setiap timnya berisi hanya 15 orang. Jumlah yang pasti akan kalah jika berhadapan dengan kita. Ternyata semua sudah direncanakan. Dan lanjut Pokuma mengatakan, dengan cara ini mereka juga ingin memastikan bahwa kita semua berada di tempat yang sama dan berharap menangkap kita sekaligus. Mendengarkan semua hal itu, Nick pun juga mengatakan, menggunakan rekan sendiri untuk dijadikan umpan yang benar saja. Dan diperlihatkan kepala suku yang melanjutkan, dibandingkan dengan ini, aku lebih khawatir soal keberhasilan rencana kita selanjutnya. Perlu kita ingat bahwa musuh tidak sesederhana yang kita kira. Dan beralih ke sisi Qin-Tian yang mengatakan, mungkin kita bisa khawatir sebelumnya, tapi tidak untuk sekarang. Kupikir tidak ada yang akan pergi ke tanggul untuk melindungi orang yang mati. Dan lalu Kinishin pun beralih ke malam harinya. Diperlihatkanlah para pasukan Viking terus mencari jejak yang ditinggalkan oleh pasukan Qin-Tian.
Dan sembari itu diperlihatkanlah mereka nampaknya sudah mencapai ujung dari jejak-jejak itu. Melihat hal itu, Grim pun berkata, kita membuang banyak waktu dan bisa saja selama kita mencarinya para aborigin itu sudah lenyap dimakan oleh serigala. Kalau sudah begini, Fountain of Youth akan... Belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja sang kapten mengatakan, semua orang berpencar menemukan mayat mendapatkan 200 koin emas, dan khusus mayat pemuda spesial itu berhadiah 1000 koin emas. Mendapatkan tawaran yang begitu menarik, para pasukan Viking menjadi sangat bersemangat dan mulai bergerak satu dengan yang lainnya. Dan setelah beberapa jam berlalu, diperlihatkan matahari akan segera terbit. Dan nampaknya pasukan pencari yang dikirim oleh bangsa Viking itu belum menemukan hasil apapun. Dan sembari itu mereka berkata, cuma mencari mayat kita bisa dapat 200 koin emas. Bodoh, yang terpenting itu mata air awet mudanya. Jika kita berhasil menemukannya, kita akan kaya raya. Namun di saat yang bersamaan diperlihatkanlah salah seorang bangsa Viking yang menunjuk ke salah satu arah dan berkata, hei, lihat di sana. Dan nampaknya yang mereka lihat itu adalah si kepala suku yang nampak sedang dikepung oleh serigala. Dan nampaknya ini adalah rencana dramatis yang dilancarkan oleh Kintian sebelumnya. Dan dengan semangatnya para prajurit Viking itu pun mulai bergerak dan berkata, entah itu koin emas atau mata air, aku ingin semuanya. Namun di saat mereka melangkahkan kaki, tiba-tiba saja diperlihatkan mereka terjatuh ke dalam sebuah lubang jebakan yang langsung menghilangkan nyawa kedua orang yang bergerak sebelumnya. Melihat hal itu, temannya pun berkata, apa? Orang itu masih hidup? Dan di saat itulah mereka baru menyadari bahwa mereka telah ditipu. Dan sembari itu salah satu dari orang selamat di sana ingin membunyikan terompet dan berkata, hati-hati, bisa jadi kita akan disergap, cepat beritahu yang lainnya. Namun belum sempat meniup terompet itu, tiba-tiba saja dua orang pasukan dari suku Lada mendorong ketiga orang Viking itu jatuh ke dalam lubang menggunakan sebuah perisai besi. Dan nampaknya itu adalah akhir cerita mereka dalam manhwa kali ini. Dan diketahui nampaknya itu adalah rencana yang dibuat oleh Kintian sebelumnya. Dan lalu kini Shin pun beralih ke beberapa saat sebelumnya. Diketahui rencana itu mereka namai jalur pendek nomor 1. Saat bertemu serigala di gunung bersalju itu, diperlihatkanlah Kintian yang mengatakan kepada semuanya, bagaimana kalau kita memisahkan rutenya? Mendengarkan hal itu, Ragnar pun berkata, kalau memisahkan banyak rute, bukankah mereka akan curiga? Namun di sini Kintian berkata, apa pendapatmu tentang longsoran salju barusan? Dan kembali diperlihatkan Bojes berkata, jika tidak ada Anda di sini, kami akan membeku dan menjadi patung es sekarang. Mendengarkan semua hal itu, di sini Kintian pun membenarkannya dan lanjut berkata, bajak laut Viking juga pasti berpikiran begitu. Dalam pikiran mereka, kita ini sudah pasti mati. Ditambah dengan jejak kaki yang ditinggalkan oleh serigala, siapapun yang melihatnya akan berpikir bahwa tubuh kita diseret oleh serigala. Dalam hal ini mereka tidak akan pernah mengira bahwa akan ada jebakan. Pada saat itu tiba, panggilan Shadow akan digunakan sebagai sinyal. Jika Shadow berteriak, itu artinya bajak laut Viking telah dibagi menjadi beberapa tim pelacak sesuai dengan harapan kita. Jika ada bunyi bip 2 kali berarti rencana gagal. Segera mundur secepat mungkin dan tunggu kesempatan berikutnya. Menurut jalur yang sudah kita tetapkan, mereka harusnya dibagi menjadi 12 tim. Masing-masing dengan sekitar 7 hingga 8 orang, termasuk 4 jalur pendek dan 4 jalur sedang dan 4 jalur panjang. Pada saat itu kita akan dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama, kita akan menyergap di ujung jalan pendek, membunuh 4 regu bajak laut yang melacak di sini, dan kemudian mengandalkan kecepatan serigala untuk bergegas sampai akhir. Jalan tengah untuk babak penyergapan baru, dan terakhir jalan yang panjang. Walaupun jumlah kita tidak sebanyak mereka, kita memiliki keunggulan di beberapa bagian. Selama kita menggunakan strategi membagi dan menaklukkan, kita bisa menang banyak dengan anggota yang lebih sedikit. Perhatikan bahwa kunci dari rencana ini adalah berpacu dengan waktu, dan seluruh proses ini tidak memungkinkan mereka untuk berkomunikasi melalui tanduk terompet. Ingat, bahkan jika semua penyergapan tidak berhasil, jumlah bajak laut harus diminimalkan sebanyak mungkin. Selama proses rencana ini, aku akan membiarkan Shadow memantau dan mengirimkan informasi.
untuk membuat penyesuaian strategi kapan saja. Apa kalian paham? Dan nampaknya semua orang paham akan rencana itu. Dan lalu kini Shin pun beralih ke jalur pendek nomor 2. Diperlihatkanlah nampaknya Ragnar juga berhasil mengeksekusi rencana yang diberikan oleh Qin Tian. Dan sembari itu lanjutlah Ragnar berkata, "Aku tak tahu apa yang akan terjadi dengan yang lain." Dan di jalur pendek nomor 3 diperlihatkanlah para pasukan Viking nampak ingin bertarung melawan serigala-serigala yang muncul di sana. Tapi di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Nick dan para bawahan lainnya berhasil mengeksekusi dengan baik rencana yang diperintahkan oleh Qin Tian sebelumnya. Dan di jalur pendek yang terakhir, yaitu nomor 4, diperlihatkan banyak sekali anak panah yang terbang dan menghujani para pasukan Viking yang mencoba mengejar dan mencari para pasukan dari Qin Tian. Melihat hal itu, salah seorang pasukan dari bangsa Viking di sana berkata kepada temannya, "Lari!" Namun sepertinya si pemanah kembar tidak ingin membiarkan hal itu terjadi. Jadi dengan sangat cepat dia pun melesatkan beberapa anak panah yang tepat mengenai tubuh dari pasukan Viking yang mencoba menyelamatkan diri itu. Dan sembari tertidur di atas salju, lanjutlah pasukan Viking berkata, "Apa yang terjadi? Harusnya mereka sudah mati kan?" Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah Qin Tian yang nampak sudah mendapatkan semua laporan itu yang dikirim langsung oleh Shadow. Dan dia pun berkata, "Jadi begitu ya, bagus. Tahap pertama cukup lancar, pasukan bajak laut di jalur pendek telah habis terbunuh. Sekarang semua orang bergegas ke titik penyergapan di jalur tengah. Apakah rencana ini dapat berlanjut lancar atau tidak? Itu semua tergantung pada saudara-saudaramu kawan serigala hitam. Selain itu, rival lama kita sudah tiba di sini. Dan nampaknya sang Kapten Somoson berada di jalan tengah nomor 4. Dan sepertinya orang yang akan menghadang si Kapten Somoson itu adalah Bojes dan juga Qin Tian." Dan sembari itu diperlihatkanlah Bojes yang berkata kepada Qin Tian, "Apakah kita benar-benar hanya akan duduk di sini dan menunggu dia muncul?" Mendengarkan hal itu, Qin Tian pun berkata, "Menurut informasi yang dilaporkan oleh Shadow, Kapten bajak laut mengambil rute ini. Bojes, kau telah bertarung dengannya beberapa kali bukan? Dan pasti memahaminya sedikit. Apa menurutmu perangkap kita akan bekerja padanya?" Mendapatkan pertanyaan itu, Bojes pun terdiam sejenak. Dan setelah memikirkannya dalam-dalam, lanjutlah Bojes berkata, "Entahlah, mungkin dia bisa melihat pengaturan kita secara sekilas atau jatuh ke dalam jebakan tapi tetap tidak terluka. Intinya dia benar-benar mengerikan." Dan lanjutlah Qin Tian berkata, "Kebetulan aku juga berpikiran yang sama." Dan tidak lama setelahnya dari kejauhan dua orang itu melihat kedatangan dari pasukan Viking. Yang sontak kali itu pun membuat Qin Tian berdiri dan berkata, "Para tamu datang, bersiaplah." Mendengarkan hal itu, Bojes pun mengatakan, "Hei, ini terlalu cepat. Jika dia memilih jalan yang panjang, kita masih bisa lebih siap." Dan sembari mempersiapkan senjatanya, lanjutlah si Bojes berkata, "Tuan, tunggu. Jika kita kalah dalam pertempuran ini, cari saja kesempatan untuk melarikan diri. Aku akan mengulur waktu." Namun di sini Qin Tian mempunyai pendapat yang berbeda. "Jangan bodoh, kita harus menang. Swift Cheetah membutuhkan banyak kekuatan fisik sebagai pendukung. Setelah pertempuran, bahkan untuk lari, aku tak yakin bisa menggunakan bakat ini. Sekarang kita harus memilih sisi positif, yakni memiliki tekad untuk menang." Dan dari kejauhan diperlihatkanlah sang kapten sudah melihat sosok dari Qin Tian sembari berkata, "Itu para aborigin." Dan lanjut Somoson pun bergumam, mereka masih hidup di bawah longsoran salju itu ya. Apa kedua orang ini tidak berada di sana saat kejadian?" Namun di sini Qin Tian langsung menunjukkan tangannya dan berkata, "Hehehe." Dan ternyata yang dimaksud oleh Qin Tian itu adalah, "Kalian sudah masuk ke dalam perangkap kami." Namun di saat mereka semua terjatuh, diperlihatkanlah si Kapten Somoson mampu meloloskan diri dengan menggunakan salah satu bawahannya sebagai tumpuan untuk melompat. Melihat hal itu, Qin Tian pun berkata, "Lihat, tebakan kita benar. Dia monster atau orang sih?" Dan beralih ke sisi Somoson yang bergumam, "Mereka di sini sengaja menungguku ditambah jebakan ini. Keparat, jejak-jejak yang tersebar itu sengaja dibuat untuk memisahkan kita. Aku harus memberitahu anggota kru lainnya, meskipun mereka tidak bernilai, mereka masih kubutuhkan untuk berlayar." Dan setelah memikirkan semua hal itu, diperlihatkanlah Somoson yang akan mengambil trompetnya dan bersiap meniupnya.
Namun nampaknya rencana itu langsung digagalkan oleh Kintian bersama dengan Bojes yang melayangkan sebuah serangan tepat menuju ke arah Somoson. Namun sepertinya di sini Somoson masih mampu menahan serangan itu menggunakan salah satu kapak. Dan sembari itu lanjutlah Kintian berkata, di saat seperti ini masih saja memeniup trompet ya. Yang benar saja. Melihat hal itu, Somoson pun bergumam, sial, sepertinya aku harus membereskan kedua orang ini terlebih dahulu. Dan tanpa segan-segan diperlihatkanlah Somoson yang mengibaskan kapaknya untuk mendorong Kintian dan juga Bojes. Dan setelah itu diperlihatkanlah Somoson yang berlari dengan sangat kencang dan mencoba menerjang ke arah Kintian. Sembari itu dia berkata, kalau begini biarkan aku mengantarmu ke neraka terlebih dahulu. Melihat hal itu Kintian pun berkata, pertemuan kita ini seperti takdir, mungkin kita bisa duduk dan berbicara bung. Dan lanjut Kintian bergumam, selama kita bisa bertahan sampai mereka datang, kita semua akan baik-baik saja. Dan beralih ke si Somoson yang tertawa terbahak-bahak, hahaha, maaf, sebagai seorang kapten aku tak tahu bagaimana cara berbicara dengan orang mati. Dan tring. Lalu setelahnya Kinishin pun beralih memperlihatkan Nick dan juga kawan-kawannya yang berada di jalan tengah nomor 3. Dan nampaknya Nick di sini melawan Grim yang menjadi pimpinan dari pasukan pengejar itu. Sembari itu nampaknya Grim kini sudah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dan dia pun bergumam, sial, bagaimana orang-orang pribumi ini bisa bertahan dari longsoran besar itu. Cepat atau lambat aku akan dikelilingi oleh kelompok mereka. Aku harus segera melarikan diri dan bergabung dengan yang lainnya. Dan setelah memikirkan hal itu, Grim pun mengibaskan salah satu pedangnya dengan sangat kuat. Sembari itu dia berkata, menyingkir dariku. Namun sepertinya di sini Nick mampu menahan dengan baik serangan yang dilancarkan oleh Grim itu. Dan setelahnya diperlihatkanlah Grim yang mencoba melarikan diri dari hadapan Nick. Namun di sini Nick nampaknya tidak ingin membiarkan hal itu terjadi dan dia pun berteriak, hei, jangan lari. Dan lalu Kinishin pun beralih memperlihatkan kelanjutan pertarungan yang dilakoni oleh Kintian. Dan nampaknya Kintian kini dalam keadaan terdesak karena diperlihatkan Somoson yang mengibaskan kapaknya dengan sangat kuat yang ditangkis oleh Kintian. Tapi daya kejut dari serangan itu membuat Kintian sampai berlutut. Dan sampai-sampai salah satu lengannya kini sudah mulai tergores. Melihat hal itu Kintian pun berkeringat sembari itu berkata dalam hatinya, kekuatannya memang bukan main. Namun di saat Kintian sedang terdesak, untungnya Bojes datang membantu. Sembari mengibaskan tombaknya lanjutlah Bojes berkata, Tuan penyihir. Dan nampaknya pertarungan akan segera dilanjutkan kembali. Dan sembari itu diperlihatkanlah Somoson yang tersenyum sembari bergumam, pemuda ini sangat aneh. Dia jelas memiliki keterampilan dan kecepatan bertarung yang luar biasa. Masuk akal bahwa dia pasti telah berpengalaman dalam pertempuran nyata selama bertahun-tahun. Tapi dilihat dari kekuatan berpedangnya, kekuatannya bahkan tidak sebaik wanita. Dan sembari itu diperlihatkanlah mereka bertiga sedang adu mekanik dan saling mengadu teknik masing-masing siapakah yang jauh lebih kuat. Namun di sini Somoson masih nampak anteng-anteng saja. Dia pun tersenyum. Dan sembari menyiapkan kedua kapaknya dia pun berkata, dalam pertempuran tingkat tinggi kelemahan apapun berakibat fatal. Dan nampaknya yang diincar Somoson kali ini adalah Kintian. Kintian yang baru menyadari hal itu dia pun berkata, alih-alih menyerang Bojes dia mengincarku, bukankah ini fatal? Dan boom, sebuah serangan yang sangat kuat dilancarkan oleh Somoson menggunakan kedua kapaknya. Tetapi untungnya di sini Kintian mampu menahan serangan itu. Tetapi sepertinya Kintian tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dan lanjut diperlihatkan Kintian yang menahan serangan yang dilancarkan oleh Somoson itu kini terhempas jauh ke belakang dan sampai-sampai dia memuncratkan banyak cairan merah dari dalam mulutnya. Melihat Kintian yang dalam keadaan terdesak, Bojes tidak ingin tinggal diam saja. Dia pun mencoba melayangkan serangan tepat menuju ke arah Somoson dari arah belakang sembari berkata menyingkir darinya. Tetapi di saat yang bersamaan Somoson langsung berbalik dengan tatapan mata yang tajam. Dan dia pun mengorbankan salah satu lengannya untuk tertusuk oleh serangan tombak yang dilayangkan oleh Bojes sebelumnya. Melihat hal itu Bojes pun nampak sangat khawatir dan berkata bagaimana mungkin dia sempat menghindarinya. Namun di sini Somoson pun menyeringai yang sontak kali itu pun membuat Bojes menjadi merasa sangat gugup.
Tetapi dengan semangat juang yang begitu tinggi, diperlihatkanlah Bojes yang terus mendorong tubuh dari Somoson yang kini tertancap oleh tombaknya. Tetapi nampaknya di sini Somoson masih tidak ingin menyerah begitu saja. Dia pun tertawa, hahaha, aku menangkapmu. Dan nampaknya di sini Somoson mengorbankan salah satu lengannya agar dia bisa menahan pergerakan dari si Bojes. Melihat hal itu, Bojes hanya dapat berkata sial dan cerot. Diperlihatkanlah cairan merah bermunceratan kemana-mana. Tetapi untungnya Bojes di sini masih selamat dan hanya terluka di bagian lengan kirinya. Dan sembari berlutut, Bojes pun meratapi nasibnya. Dan sembari itu dia hanya dapat menahan rasa sakit yang ia derita. Melihat hal itu, Somoson pun berkata, lihat, sepertinya aku yang menang bukan? Dan tanpa aba-aba lagi diperlihatkanlah Somoson yang kembali bergerak tepat menuju ke arah Qintian. Bojes yang melihat hal itu hanya dapat berteriak, berhati-hatilah tuan penyihir. Melihat kedatangan dari Somoson, Qintian pun bergumam, benar saja dia menganggapku yang terlemah sehingga memanfaatkan kelemahanku. Di serial TV bukankah seharusnya penjahat mengucapkan beberapa omong kosong kemudian pemeran utama mengalahkannya dengan baik? Ini tidak seperti yang kubayangkan. Dan dengan tubuh yang gemetar diperlihatkanlah Qintian mencoba berdiri. Namun di saat yang bersamaan Somoson sudah mendekat ke arahnya dan berkata, permainan sudah berakhir. Namun dengan sisa-sisa kekuatannya, Qintian pun berkata, hei, jika kau tidak membantuku, kami akan bersendawa kekenyangan. Dan nampaknya di sini Qintian berbicara dengan sosok serigalanya yang tiba-tiba saja muncul dari sisi kiri Somoson. Somoson yang melihat hal itu, dia nampak sangat terkejut dan tidak menduga semua hal itu. Dan sepertinya serigala hitam di sini berhasil mendaratkan beberapa serangan yang tepat menghujam tubuh dari Somoson. Somoson yang menerima serangan itu hanya dapat terkejut dan berkata, apa? Namun di saat dia masih sedang kebingungan, tiba-tiba saja tubuhnya ditahan oleh Qintian. Dan sembari itu Qintian pun berteriak, Bojes! Dan dari arah belakang diperlihatkanlah Bojes yang menahan tangan kanan dari Somoson yang sedari tadi memegang kapak. Somoson yang dikunci pergerakannya seperti itu, dia nampaknya tidak dapat berbuat banyak lagi. Dan sembari itu lanjutlah Qintian yang berteriak kepada serigala hitam, sekarang gigit lehernya. Melihat kedatangan dari serigala hitam itu, diperlihatkanlah Somoson yang nampak khawatir dan berkata, hah? Namun di saat-saat genting itu, tiba-tiba saja muncullah Grim di sana dan mencoba menyelamatkan Somoson yang kini dikunci pergerakannya. Dan upaya terakhir yang bisa dilakukan oleh Grim itu berhasil karena diperlihatkan Grim mampu mendaratkan sebuah serangan tepat menuju ke arah serigala hitam. Tapi dari belakangnya juga Nick berhasil menancapkan pedangnya dan nampaknya serangan itu menghabisi nyawa Grim. Yang sontak kali itu pun membuat Somoson berteriak, Grim, menyingkir dariku. Melihat sosok wakil kaptennya yang kini sudah terkulai lemas, diperlihatkanlah Somoson yang mengeluarkan segenap kekuatannya untuk melepaskan kekangan yang dilakukan oleh Bojes dan juga Qintian. Dan setelah lepas dari kekangan itu, diperlihatkanlah Somoson berlari ke arah Grim sembari berkata, adikku. Dan dari sini diketahui bahwa ternyata Grim ini adalah adik dari Somoson. Dan sembari memangku tubuh dari adiknya, diperlihatkanlah Grim yang berkata, kakak. Namun nampaknya di sini Somoson tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menatap gelap melihat ke arah adiknya yang sudah menutup matanya untuk selamanya. Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah Bojes yang berkata, Nick, kenapa kamu di sini? Perompak lainnya bagaimana? Dan Nick pun menjawab, kurasa mereka sudah beres, hanya satu orang ini yang meninggalkan temannya selama pertempuran. Jadi aku mengejarnya sejak tadi. Melihat semua perbincangan itu, Somoson pun nampak sangat emosi. Dan dengan mata yang menyala dia pun berkata, akan kubuat kerangka kalian menjadi peti mati untuk mengubur saudaraku. Mendengarkan hal itu, Qintian pun berkata, situasinya agak buruk ya. Dan secara bersama-sama diperlihatkanlah Qintian, Nick dan juga Bojes menerjang tepat menuju ke arah Somoson. Tetapi nampaknya di sini Somoson masih mendominasi pertarungan karena diperlihatkan dia mampu menendang tubuh dari Nick yang datang menuju kepadanya. Dan bukan hanya sampai di situ saja, Somoson berhasil menghajar wajah dari Qintian.
Dan nampaknya Bojes juga mengalami nasib yang sama karena diperlihatkan dia menerima sebuah tendangan yang cukup kuat yang mendarat tepat di wajahnya yang membuatnya memenceratkan cairan merah. Dan sembari mereka semua terkulai lemas di atas tanah, diperlihatkanlah Somoson yang mendekat sembari membawa kapaknya. Melihat hal itu, Qintian pun berkata dalam hatinya, "Cih, kekuatan terpedam bangkit saat kematian kerabat atau teman. Ini benar-benar seperti di film." Dan sembari bangkit dengan sisa-sisa kekuatan terakhirnya, lanjutlah Bojes berkata, "Nick, lindungi Tuan penyihir." Dan di sini Nick pun berkata, "Tuan, lari sekarang juga." Mendengarkan semua hal itu, Nick pun berkata kepada keduanya, "Jangan khawatir, aku akan melarikan diri, tetapi premisinya adalah membunuh musuh terlebih dahulu." Dan sembari menatap ke arah Shadow, lanjutlah Qintian berkata, "Shadow, bukankah itu berarti..." Dan di sisi lain diperlihatkanlah Somoson yang menyeringai, "Untuk melawan kalian seorang kapten saja sudah cukup." Mendengarkan hal itu, Qintian pun menimpali, "Bisakah kita bicara sebentar sebelum memulai lagi? Kau tahu kita semua sudah banyak terluka dan di alam liar ada begitu banyak bakteri. Jika terjadi infeksi akan sangat merepotkan. Mengapa kita tidak membalut luka terlebih dahulu lalu melanjutkan pertarungan? Bagaimana menurutmu?" Mendapatkan tawaran yang diberikan oleh Qintian, di sini Somoson pun menjawab, "Tidak usah banyak basa-basi. Jangan khawatir, aku akan membunuhmu tanpa rasa sakit." Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Shadow yang menerjang tepat menuju ke arah Somoson. Tapi dengan sedikit gerakan di sini Somoson mampu menghindari serangan itu. Dan sepertinya Shadow yang tidak mengenai tubuh dari Somoson, kini kepalanya tertancap di atas salju. Melihat hal itu, Somoson pun berkata, "Hanya dengan memotong daging dari tubuhmu dan menguras darahnya sedikit demi sedikit yang bisa menyembuhkan rasa sakit di hatiku." Mendengarkan hal itu, Qintian pun berkata, "Kapten, kupikir akan sulit untuk mewujudkan keinginanmu." Dan di saat yang bersamaan, bala bantuan pasukan dari Qintian kini telah hadir. Sembari itu berkata, "Itu Tuan penyihir, lihat penyihir agung terluka." Melihat hal itu, Qintian pun berkata, "Sebenarnya yang harus kau hadapi bukanlah 3 orang, tapi lebih dari 20 prajurit, dan ada lebih dari 30 serigala liar. Kapten, aku juga tidak sedang menggertakmu. Kau juga boleh kok membunyikan terompet dan memanggil anggotamu. Pertarungan yang adil, bukan?" Mendengarkan hal itu, Somoson pun terdiam sejenak. Dan sembari mengambil terompetnya, lanjutlah Somoson berkata, "Pria berkulit putih yang telah kubantai sebelumnya juga memiliki mulut besar sepertimu. Membosankan sekali." Dan tanpa segan-segan diperlihatkanlah Somoson yang menghancurkan terompet yang berada di tangannya. Dan sembari itu lanjut berkata, "Tapi harus kuakui bahwa kau sangat licik seperti rubah, sampai-sampai membuatku merasa mual. Sekarang orang-orangmu telah tiba dan itu artinya bahwa seluruh anggotaku telah musnah. Tak ada gunanya bagiku untuk memanggil mereka." Dan dengan sedikit tersenyum lanjutlah Qintian berkata, "Kau tahu, aku selalu berpikir kenapa semua penjahat dalam TV mati karena terlalu banyak omong kosong. Dan sekarang aku mengerti alasannya. Ya, karena kejahatan akan selalu kalah, tak peduli apapun alasannya, terutama untuk orang sepertimu, bajak laut yang kejam. Adapun arti dari penjahat dan TV, aku tidak berminat untuk menjelaskannya kepadamu." Mendengarkan semua perkataan itu, Somoson pun menimpali, "Dibandingkan dengan ini, kuharap kau mau menjawab pertanyaanku." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Somoson yang menebaskan kapaknya dengan sekuat tenaga tepat menuju ke arah Qintian. Tetapi untungnya Ragnar sudah tiba di sana. Dia menahan serangan itu menggunakan perisai besinya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Qintian yang kembali berkata, Hei, bukan seperti itu etika bertanya. Kau harus melakukannya dengan sopan, tahu?" Melihat hal itu, mata dari Somoson kini nampak sudah berurat dan sembari itu berkata, "Persetan dengan omong kosongmu, ini adalah medan perang. Mengeroyok 1 orang dengan 20 orang, kau sama sekali bukan pria terhormat." Namun sembari mengacungkan pedangnya, Qintian pun berkata, "Hahaha, persetan dengan alasanmu, ini adalah medan perang." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah beberapa orang pasukan dari suku Lada dan juga serigala putih nampak terluka cukup berat dan berbaring di atas salju. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah Somoson yang kini sudah bertekuk lutut dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Dan sembari itu dia pun berkata, "Aku memperhatikanmu sejak lama bahwa kau berbeda dari orang-orang pribumi itu.
Kau bahkan bisa berbicara bahasa kami. Apa ini efek dari Fountain of Youth? Mendapatkan pertanyaan itu, Qin Tian pun berkata, memangnya kau ini siapa bertanya kepadaku? Maaf saja, tapi aku tak akan memberitahumu apapun. Mendengarkan hal itu, dengan sisa-sisa tenaganya, Somoson pun kembali bangkit dan mencoba mengibaskan kapaknya tepat menuju ke arah Qin Tian, sembari dia berkata, akulah yang akan memenangkan pertempuran ini. Tapi nampaknya di sini Qin Tian tidak berniat untuk menghindari serangan itu. Dia hanya terdiam di tempat dan berkata, sampai akhir pun tidak sadar diri ya, terserah kau sajalah. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah dua orang saudara kembar itu melesatkan banyak sekali anak panah yang menembus tubuh dari Somoson. Yang saat ini diperlihatkanlah Somoson matanya sudah mulai memutih, yang menjadi pertanda bahwa kesadarannya mulai menghilang. Sembari itu dia berkata, akan kupastikan kau masuk ke dunia Niflheim, pembohong sialan. Dan setelah beberapa jam berlalu setelah pertarungan itu, diperlihatkanlah pasukan suku Lada sedang menghangatkan tubuh mereka di depan sebuah api unggun. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Qin Tian kini sudah mulai membuka matanya. Melihat hal itu, semua anggotanya menjadi merasa cukup bersemangat. Dan sepertinya Qin Tian kini sedang tertidur pulas di pangkuan dari Nick. Sembari itu Qin Tian pun berkata, sudah berapa lama aku tertidur? Dan di sini Nick pun menjawab, sudah sehari semalam. Dan sembari bangkit lanjutlah Qin Tian berkata, sungguh kupikir itu hanya beberapa jam saja. Seluruh tubuhku terasa berantakan. Mungkinkah ini akibat dari penggunaan bakatku yang berlebihan? Dan sembari mendekat diperlihatkanlah Po Hama yang berkata kepada Qin Tian, Tuan, sebaiknya Anda jangan banyak bergerak terlebih dahulu. Lukanya sudah diobati namun masih belum kering. Namun di sini Qin Tian mengatakan, kalian sudah merawatku dengan baik. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sekarang pergilah beristirahat. Kupikir cedera kalian justru lebih buruk daripada yang kualami. Mendengarkan perintah itu, di sini Nick pun ingin membantah dan berkata, tapi namun belum sempat menyelesaikannya, lanjutlah Qin Tian berkata, kumohon, aku ingin sendiri. Mendengarkan semua hal itu, si kepala suku pun mengajak semua orang di sana untuk pergi menjauh dan membiarkan Qin Tian sendiri. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah para pasukan dari Qin Tian yang nampak ingin membuat sebuah api unggun yang cukup besar, yang ditandai dengan mereka menumpuk kayu-kayu yang cukup besar di sebuah tempat. Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah Qin Tian yang sedang merenung. Sembari itu dia mengingat semua kejadian pertarungan yang ia lakukan sebelumnya. Dan dengan keringat yang menetes banyak dari wajahnya, lanjutlah Qin Tian bergumam, mungkinkah karena terluka nafasku terasa sangat berat. Dan tidak jauh dari tempat Qin Tian merenung itu diperlihatkanlah beberapa orang pasukan dari suku Lada akan segera dikremasi, dan nampaknya korban juga diterima di pihak pasukan serigala. Melihat hal itu, di sini Qin Tian hanya dapat termenung dan meratapi nasibnya. Dan nampaknya di sini Qin Tian menyadari bahwa Pokuma berada tepat di atas kepalanya, dan dia pun bertanya, Pokuma, 3 orang yang mati adalah... Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Pokuma pun turun dari atas pohon dan berkata, jadi Anda sudah tahu saya di sini? Ya, tempat ini sangat tenang sih. Dan sembari itu lanjutlah Qin Tian mengatakan kepadanya, dimanapun akan tenang saat malam hari. Lalu bagaimana dengan keadaan mereka semua? Mendapatkan pertanyaan itu, Pokuma pun menjawab, mungkin perlu beberapa waktu untuk pulih. Mendengarkan berita baik itu, lanjutlah Qin Tian berkata, syukurlah mereka masih hidup. Dan lanjut diperlihatkan Pokuma yang kembali mengatakan, ku dengar dari Ragnar, Buer memeluk 2 bajak laut, melompat ke dalam lubang dan mati bersama-sama. Saat memasuki tahap kedua, kami sudah sangat kelelahan. Bahkan dengan bantuan jebakan pun kami berusaha sangat keras. Wutu juga ada di grup kami, dan saya masih ingat betapa cemerlangnya senyumnya. Jujur saja mereka sangat berhati-hati setelah salah satu tim bajak laut menemukan jebakan yang kami buat. Dan untuk membuatnya berhasil, Charlie mempertaruhkan nyawanya untuk menyentuh jebakan itu. Setelah pertempuran, semua anggota suku terluka parah dan tidak dapat segera membawa tubuh mereka kembali hingga pagi ini. Siang malam kami mencarinya, tubuh mereka bertiga diselimuti salju yang tebal. Untungnya dengan bantuan serigala kami menemukan mereka. Adapun para serigala setelah membantu kami menemukan mayat ketiga anggota suku,
mereka pergi di bawah kepemimpinan serigala hitam itu. Mendengarkan semua berita itu, Qin Tian pun tersenyum dan berkata, mereka semua adalah pejuang yang pemberani ya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Aruba yang mendekat dan berkata, penyihir agung. Dan sembari berusaha berdiri, lanjutlah Qin Tian berkata, tidak apa, aku bisa sendiri Pokuma. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Qin Tian yang berjalan di antara orang-orang yang bersiap untuk menyalakan api unggun itu. Dan sembari mendekat diperlihatkanlah kepala suku yang memberikan sebuah obor kepada Qin Tian. Dan setelah menerima obor itu, lanjutlah Qin Tian mendekat ke arah tumpukan kayu. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Qin Tian yang menyalakan api unggun itu untuk mengkremasi semua mayat-mayat dari teman-temannya yang telah meninggal dalam pertempuran di kala itu. Dan dari atas tebing nampaknya semua kegiatan itu dilihat langsung oleh para kaum serigala yang melonglong sebagai tanda ucapan perpisahan mereka kepada teman-temannya yang tewas terbunuh dalam pertarungan itu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah beberapa orang di sana yang kini mulai bersorak-sorai dan berkata, akhirnya kita berhasil mengalahkan para bajak laut. Dengan jumlah korban yang sedikit kami berhasil membereskan semuanya. Dewa memberkati, dewa memberkati. Melihat semua hal itu, di sini Qin Tian nampak sangat terkejut dan dia tidak mampu mengatakan sepatah kata pun. Melihat hal itu, kepala suku pun mendekat kepadanya dan berkata, pertama kalinya melihat pengorbanannya. Mendengarkan hal itu, Qin Tian pun berkata kepala suku, dan belum sempat menyelesaikan perkataannya, lanjutlah kepala suku menjelaskan, pengorbanan begitulah bahasa kalian mengungkapkannya. Namun di suku Lada tidak ada yang seperti itu. Dan sembari memegang tangan dari Qin Tian, lanjutlah Pak kepala suku mengatakan, karena orang-orang itu baru saja menjadi bintang-bintang di langit. Selama kau bisa memegang erat cahaya bintang dengan tanganmu, kau dapat merasakan kehadiran mereka, kemudian menempatkan mereka kembali ke tempat terdekat dengan jiwa, dan sejak saat itu mereka akan tetap bersamamu. Dan sembari mengepalkan tangannya, lanjutlah Qin Tian menatap ke arah langit yang sangat indah di kala itu. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.